mulai bapak terheran-heran itu di lautan Jabarut pak syaitannya. Maka tatkala bapak mengatakan semoga Allah meridhoi dan merahmati, aku tidak butuh. Itu siapa nih? Kenapa kamu memerintahkan sholat? Kenapa kamu nyuruh sholat? Maka dia lama-lama akhirnya buka rahasia juga dia. Sebenarnya aku adalah golongan iblis. Kenapa kamu memerintah sholat? Ya, karena kalau dengan sholat kamu kan kamu merasa tenang, dengan zikir kamu kan kamu merasa hebat, merasa dinina bobokan, tidak terasa kamu akan mendekati sifat-sifatku. Tapi tatkala kamu lupa sholat, lupa sembahyang, lupa zikir, maka kamu akan meronta dan merengek dan merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh dengan Allah. Maka aku lebih ruksak daripada melihat kamu sembahyang tapi kamu masih mengaku. Dengan la ilaha illallah kita diucapkan, tuluy kita mujahadah, lahirlah karomah, mentok dalam karomah kita mengaku. Maka walaupun doa kita tetap diijabah, yang statusnya tadi karomah, ijabah waktu yang sudah diangkat karomahnya menjadi istijrod. Karena apa? Ada pengakuan. Syaitan dunia yang datang dari jin dan manusia, mudah-mudahan kita selamat, amin. Terus syaitan malakut pun juga menggoda, mudah-mudahan kita selamat, amin. Sampai Jabarut menggoda juga, mudah-mudahan kita selamat. Yang akhirnya dengan keselamatan yang datang fadl dan rahmat Allah, itulah manusia yang sukses sejati dunia dan akhirat. Maka wa isolihim ila hadratil ilahiyah, sampailah zikirnya kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau pertama, saya sering datang ke sini mungkin 2 bulan ataupun 1 bulan ataupun 3 bulan satu kali. Datang ke tempat yang mulia ini sama-sama belajar, sama-sama belajar dan belajar ini mudah-mudahan benar-benar disertai kekuatan ilmu yang manfaat, amin, disertai amal yang manfaat, sehingga berbuah ikhlas pada Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan yang diucapkan oleh kita, yaitu kalimah tahlil, kalimah tahmid, kalimah takdis, kalimah ikhlas, kalimah la ilaha. Itulah, dan mudah-mudahan sering diungkapkan oleh Hadratul Mukarram al Muhtaram di sini, Pangresa Wa di sini, sering kita betapa berat kita sebagai hamba yang memiliki tugas suci dari Allah, yaitu membuktikan kehambaan di hadapan Robnya, yang setiap langkah gerak dan diam kita supaya benar-benar ada dalam keikhlasan ataupun dalam bingkaian fa'lam annahu la ilaha, lulus di dunia iya alam mulki, kadang-kadang tikosewa di alam malakut, berhasil di alam malakut, di Jabarut kadang-kadang tikosewad. Oleh karena itu maka sebagaimana yang dibiasakan para TKN Pondok Pesantren Suryalaya yang selalu dijadikan moto, yaitu ilmu amaliyah, amal ilmiah, mudah-mudahan bukan hanya ucapan jempol belaka, mudah-mudahan menjadi akhlak dalam diri kita, amin. Ya, itulah. Terus karena ini adalah kalimah untuk menghantarkan semua aktivitas hamba menuju keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dalam salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah, yang melalui ditalkinkan ini, yang kita menerima terus musalsal sampai Rasulullah, yaitu untuk menghantarkan aktivitas kita sampai ke hadirat Allah.
Karena buahnya itu kan wa isolihim ila hadratil ilahiyah, buahnya itu sampai ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka berat tak terhingga, bisa mudah juga tanpa ada ganjalan apapun. Ini menyangkut kepada kemahabenaran Allah yang maha segala-galanya, yaitu sebagaimana Allah firmankan, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairu mimma yajmaun. Wahai salib, ucapkanlah, kalau asbabun nuzulnya kan kepada Rasulullah, kepada anbiya, kan cuma dijadikan pegangan buat pedoman buat umat sampai hari kiamat, maka itu pun juga buat kita. Maka kul bifadlillah, ucapkan oleh kamu semua, ucapan dengan ekspresi bahasa yang didorong rasa. Ini semua kita berkumpul di tempat yang mulia ini, tiada satu pun yang ikut intervensi, tidak ada satu kekuatan apapun yang ikut campur, melainkan kita berkumpul di tempat yang mulia ini adalah bifadlillahi wa birahmatihi, karena fadl dan rahmat Allah. Mudah-mudahan ayat itu sedang bertajalli balik untuk kita, amin. Sedang memperlihatkanlah Allah buat kita. Kalau sudah merasakan ini adalah kasih sayang Allah, fadl dan rahmat Allah, falyafrahu, maka bergembiralah kalian, karena dengan fadl dan rahmat Allah itu lebih baik daripada apa-apa yang kamu kumpulkan, lebih hebat, lebih kuat. Karena apa-apa yang kita kumpulkan, semua manusia yang berkekuatan kemampuan manusia, walaupun menyatu dengan kekuatan jin, ingin sampai kepada Allah tanpa fadl dan rahmat Allah, tidak akan sampai. Hanya bersama angin alam mulki aja, bersama gelombang laut, tidak akan sampai pada Allah. Maka dengan fadl dan rahmat Allah lah akan abadi di sisi Allah karunia dan rahmatnya. Mudah-mudahan, amin. Coba kita di sini ada yang sudah lama mungkin berzikir, ada yang sudah 50 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Nah, ada jebakan-jebakan rasakan yang suka menggoda kita, yaitu kekuatan yang sudah bersinergi antara jin dan manusia untuk menggoda kita supaya tidak melewati alam malakut. Yaitu apa? Untuk bahwa kita ini sudah lebih daripada yang lain, memunculkan pengakuan walaupun tidak diucapkan, ekspresi keangkuhan, kesombongan, ketakaburan suka muncul. Nah, maka teruskan dikirnya, jangan berhentikan, karena dikir memang termulia, teragung untuk menyaring ini semua. Berhasil di sana, lalu muncul sampai ke Jabarutiyah. Maka tatkala setan malakut, setan mulki melarang dikir, setan mulki, setan malakut menghantarkan, silahkan kamu dikir, tapi akuilah karyamu ini adalah hebat, melebihi orang lain. Terus sampai ke Jabarutiyah, maka di sanalah kamu sudah seyogyanya, kamu sudah menyandang kemuliaan-kemuliaan. Maka tatkala diinkisab di Jabarutiyah, manusia oleh Allah diberikan kekuatan karomah, diberikan keterbukaan. Kadang-kadang iblis mengingatkan Anda bahwa waktu ini waktu sembahyang duhur, waktu ini waktu sembahyang asar, silahkan Anda sembahyang, Anda sembahyang. Lama kelamaan Anda mulai curiga, siapa ini yang selalu mengingatkan? Tatkala diinkisab ini, bukan alam yang dohir ini, siapa engkau ini? Lalu Anda menanyakan, siapa engkau ini? Aku adalah sesuatu aja, makhluk yang diciptakan Allah. Kenapa kamu memerintah setiap waktu sholat? Setiap waktu sholat, aku lagi tidur kamu bangunkan.
Maka oleh karena itu aku mendoakan kepada kamu, semoga kamu ada dalam ridho dan rahmat Allah. Aku tidak butuh, kata dia. Mulai bapak terheran-heran, itu di lautan Jabarut pak, syaitonnya. Maka tatkala bapak mengatakan semoga Allah meridhoi dan merahmati, aku tidak butuh. Itu siapa nih? Kenapa kamu memerintahkan sholat? Kenapa kamu nyuruh sholat? Maka dia lama-lama akhirnya buka rahasia juga dia. Sebenarnya aku adalah golongan iblis. Kenapa kamu memerintah sholat? Ya, karena kalau dengan sholat kamu kan kamu merasa tenang, dengan zikir kamu kan kamu merasa hebat, merasa dirinya bobokan, tidak terasa kamu akan mendekati sifat-sifatku. Tapi tatkala kamu lupa sholat, lupa sembahyang, lupa zikir, maka kamu akan meronta dan merengek dan merasa hina di hadapan Allah dan merasa butuh dengan Allah. Maka aku lebih ruksak daripada melihat kamu sembahyang tapi kamu masih mengaku. Awas ini jangan salah narik benang merahnya ya, bukan berarti menganggap sembahyang nomor sekian-sekian, bukan, tetap inti ibadah dohir sembahyang. Ini godaan ruh jiwa hamba. Tatkala kamu berdosa, kamu menjerit memohon ampunan Allah, tatkala kamu berdosa, kamu merasa hina di hadapan Allah, maka golonganku lebih ruksak daripada melihat kamu berbagai aktivitas tapi ruhmu, jiwamu merasa hebat. Oleh karena itu, maka dalam salah satu hadis Rasulullah, iblis berkata kepada Rasulullah, qala iblis, ahlaqtun nasa bidunubi, aku meruksak manusia itu dengan berbagai dosa, termasuk dosa yang tidak nampak, yang akhirnya mengekspresikan daripada dosa yang tidak nampak, yaitu dari ruh. Wa ahlakuni, tapi manusia meruksakku, menghancurkanku dengan apa? Manusia menghancurkanku bila ilaha, dengan ucapan la ilaha yang kholisah min nafsihi takdirannya, dan wal istighfar. Terus para ulama ubillah memperkaya, menambah penafsiran-penafsiran, merujuk keterangan-keterangan yang difirmankan Allah dan disabdakan Rasulullah. Maka Ibnu Athaillah diantaranya mengungkapkan dalam baitnya di Hikam, maksiatun awrasat dillan waftiqaran, salah seorang hamba berperilaku maksiat tapi dalam dirinya melahirkan dillan, merasa hina, waftiqaran, dan merasa butuh dengan Allah, merasakan hina dirinya dan merasakan butuh dengan Allah, khairum min ta'atika warasat izan wastikbaron, lebih baik daripada taatnya seorang hamba yang melahirkan perasaan mulia dan besar. Nah, ini mudah-mudahan Allah selamatkan kita, amin. Apa yang sering diungkapkan oleh guru kita, pengersa di tempat yang mulia ini, yang selalu menggodok kita, melatih kita, mengarahkan kita untuk mencapai ridho dan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, jebakan-jebakan terus selama di dunia akan selalu ada. Belajar la ilaha illallah saja jebakan terus ada, karena bukan hanya yang diucapkan min afwahil am, secara keumuman ucapan, tapi yang diharapkan adalah min afwahir rijal, yang ada dari ucapan yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan la ilaha illallah kita diucapkan, tuluy kita mujahadah, lahirlah karomah, mentok dalam karomah kita mengaku, maka walaupun doa kita tetap diijabah, yang statusnya tadi karomah, ijabah waktu yang sudah diangkat karomahnya menjadi istijrod. Karena apa? Ada pengakuan.
Maka oleh karena itu kita dalam komunitas yang alhamdulillah melalui karomah Syekh Ahmad Sohibul Wafat Tajul Arifin, berjuta-juta orang dimanapun, mari kita sama-sama untuk sama-sama saling mengingatkan, saling mengisi satu sama lain. Para kiainya, para murabbinya, para muallimnya, para asatidnya, para sesepuh-sesepuh pengurusnya, itu semuanya di berbagai tempat, maka kembali pada Allah dan Rasulnya. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallah. Itulah solusinya. Kalau tidak terjadi itu, maka musyawarah tidak akan terjadi. Kalau tidak terjadi musyawarah, berarti yang kita ucapkan la ilaha illallah rujukannya kemana? Sehingga jangan menjadi seperti ikhwan wal akhwat misalnya dimanapun, seperti ayam tanpa induk. Karena apa? Karena kadang-kadang masing-masing memperlihatkan power propagandanya masing-masing. Itu tidak akan indah dalam jiwa hamba, tidak akan enak dalam perasaan hamba. Yang enak itu tatkala pedas dan manis yang menyelimuti kita semua, terus kita kembalikan kepada yang kita ucapkan setiap sudah sembahyang, yaitu menjadi akhlak, menjadi karakter dalam fa'lam annahu la ilaha. Direng-rengan para wakil kumpul musyawarah, direng-rengan keluarga kumpul musyawarah, keluarga para wakil mubalik, ketua ini ketua ini, biar ini sama-sama semuanya menuju hadirat Allah, apa yang dipesankan oleh Syekhul Mursyidnya. Mudah-mudahan kita kembali ke arah ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, ini penjelasan tidak maksud ke A, B, C, tapi kita sama-sama. Maka oleh karena itu, maka amal ilmiah, beramallah berdasarkan ilmu, bawa berbagai ilmu. Nah, salah satu di antara tempat-tempat iwan, maka di tempat inilah ilmu dan amal menyatu. Mudah-mudahan terus sampai akhirat. Amin. Menyatu. Ada amal ilmiah, ilmu amaliyah. Tidak ada satu pun yang lebih penting, karena dua-duanya juga penting. Maka tatkala salah satu meninggalkan yang salah satunya, maka itulah pincang, akhirnya bagaikan burung dara tidak bisa terbang. Kalau kita memiliki burung dara lalu diambil satu sayapnya, tidak bisa, harus terbang dua-duanya, insya Allah. Maka oleh karena itu dalam kategori kita sedang belajar ini, dimanapun ikhwan akhwat berada, mudah-mudahan menjadi alat motivasi dan menjadikan amal yang untuk menuju kepada kesempurnaan seorang hamba menghadap Allah dengan karunia kesempurnaan dari Allah. Amin. Bihaqqi la ilaha, itu Bapak Sadayana. Dengan zikir memang orang dalam kitab Amalul Qudsiyah dina bab zikir, bab zikri wa bayan azab zikri, diantaranya di sana terus banyak. Diantaranya dengan zikir ini seseorang hamba ini mendapatkan apa? Bismillah kewalian. Tapi dengan zikir tatkala mengaku berarti bertolak belakang dengan makna zikir itu sendiri. Karena inna zikra mansurul wilayati, sesungguhnya zikir ini adalah bismillah kewalian, ae marsum, tegasna keresmian yang datang dari Allah, minallahi lil abdi bil wilayati, datang keresmian dari Allah dikasihkan kepada hamba. Oleh karena itu, faman wupiko, siapa orang yang diberi taufik ataupun diberi pertolongan lidawami fikrillah, untuk melaksanakan dawamnya, istiqomahnya mengingat Allah, ya orang itu berarti udah mendapatkan hakikat kewalian. Ini perkara yang bukan untuk diakui tapi untuk disyukuri. Kalau orang yang bersyukur tidak memunculkan pengakuan. Mudah-mudahan kita semuanya yang mendapatkan, amin, dengan limpahan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali-kali. Nah, di sana. Wa may yuslabu anid dzikri, siapa orang yang dicabut dari ingatannya kepada Allah,
dari ucapannya kepada Allah, dari gerak dan ekspresinya untuk mencintai Allah, lalu dilepaskan oleh Allah, dicabut, maka faqad uzila, nyata orang itu telah diangkat oleh Allah, diangkat lagi, diangkat kembali, anil wilayati, dicabut kembali dari status kewaliannya. Itu bahasa rahasia-rahasia Allah, bukan rahasia kita. Yang penting kita mensyukuri nikmat yang datang dari Allah. Sekarang kita dikumpulkan di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan kemuliaan yang datang dari Allah mengabadikan di dalam diri kita, amin, untuk membuktikan kehambaan. Buat apa kita mengaku ini, mengaku itu, capek, mudah-mudahan. Maka luruslah kita tujuan kita, sebagaimana yang pangersa di sini, pangersa Uwa di sini menghaturkan kepada kita semua, ilahi antama sudi waridho kamab lubi a'tini mahabbataka wa ma ripataka. Genggamlah itu, terus genggam. Syaitan dunia yang datang dari jin dan manusia, mudah-mudahan kita selamat, amin. Terus syaitan malakut pun juga menggoda, mudah-mudahan kita selamat, amin. Sampai Jabarut menggoda juga, mudah-mudahan kita selamat. Yang akhirnya dengan keselamatan yang datang fadl dan rahmat Allah, itulah manusia yang sukses sejati dunia dan akhirat. Maka wa isolihim ila hadratil ilahiyah, sampailah dikirnya kepada hadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sampai dikirnya, sembahyangnya, puasanya, ibadah hajinya, umrohnya, amar ma'ruf nahil munkar, sodakoh jariyah, berbagai aktivitas ibadah mahdoh, ibadah goir mahdoh, sampai juga ke hadirat Allah. La ilaha. Itu mudah-mudahan. Dan saya juga mohon doa dari Bapak Ibu semua di sini, warga di sini, santri-santri di sini, para kiai, para asatid, mudah-mudahan Allah menyelamatkan saya, keluarga saya, dan mudah-mudahan Allah menyelamatkan juga sampean, bapak-bapak dan ibu-ibu, semuanya mudah-mudahan di dunia ini dan di akhirat nanti. Itulah ikhlas yang ada di dalamnya, karena itu adalah rahasia. Karena ikhlas itu kalau dalam kitab Risalatul Kusyairiyah, sirrun min sirri istaudatuhu qalba man ahbabtuhu, rahasia dari rahasiaku yang aku simpan dalam kolbun, yang kolbunnya hamba yang aku cintai. Mudah-mudahan kita semua ada di dalam keterangan itu, amin.